Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Waalaikumsalam warahmatullahi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya, demikian juga Ketua Kantor Lazismu dan seluruh jajarannya, dan juga Kepala Sekolah SDM 2 Bojonegoro dan seluruh Dewan Guru yang ikut dalam kajian ketarjian bersama PCM Kota Bojonegoro, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari AUM yang ada di Kota Bojonegoro yang pada kali ini semuanya ikut dalam kajian ketarjian pada kesempatan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah atau konsisten untuk thalabul ilmi dan juga mencoba mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji tentang mabadi' khamsah atau dasar 5 yang ada di dalam Muhammadiyah, yang mana 5 poin ini yang menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Artinya seluruh langkah dan pemikiran yang ada di dalam Muhammadiyah itu harus diilhami dengan spirit masalah 5 atau masalah 5 yang menjadi inti dari pemikiran Muhammadiyah itu. Nah, ketika dalam konteks penggalian hukum di dalam Muhammadiyah, maka penggalian hukum atau ijtihad di dalam Muhammadiyah itu menggunakan metode yang disebut sebagai manhaj tarjih. Nah, manhaj tarjih itu poin-poinnya cukup banyak. Tetapi apabila kita berbicara tentang pokok atau inti dari manhaj tarjih itu bisa dipahami dari masalah 5 ini, sehingga masalah ini sangat krusial di dalam pemikiran Muhammadiyah, karena semua langkah dan ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu harus dilandasi oleh spirit masalah 5 ini. Sehingga kajian kita pada kesempatan ini mencoba menggali dan nanti mencoba menganalisa tentang mabadi' khamsah, masalah 5 yang sering diistilahkan sebagai paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Ketika kita bicara tentang masalah 5, nah sebenarnya masalah 5 itu apa saja? Masalah 5 itu adalah merupakan jawaban-jawaban Muhammadiyah terhadap segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita dan juga yang ada di dalam agama ini. Sehingga Muhammadiyah mencoba merumuskan dan menjawab 5 hal. Sehingga 5 hal ini diistilahkan dengan masalah 5 atau masail khams. Yang pertama, Muhammadiyah mencoba menjawab tentang sebuah pertanyaan, ma huwa din? Apa itu agama? Kemudian yang kedua, yaitu Muhammadiyah mencoba
menjawab dan mendefinisikan apa sebenarnya yang disebut dengan dunia atau mahiyat dunia. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah ingin memahami ibadah itu apa definisinya dan klasifikasinya bagaimana. Itu yang disebut dengan mahiyal ibadah. Apa yang disebut dengan ibadah. Kemudian yang keempat yaitu di dalam kita hidup ini, hidup adalah untuk ibadah. Kemudian kita berada di dalam sebuah organisasi atau institusi sebagai organisasi atau institusi gerakan Islam, dakwah, amal ma'ruf, nahi mungkar. Nah, sebenarnya yang kita lakukan ketika kita aktif di Muhammadiyah, baik di AUM ataupun di seluruh gerak Muhammadiyah ini, sebenarnya kita berada di mana? Apakah itu bisa dikategorikan sebagai fisabilillah, bahwasanya kita sedang memperjuangkan agama Allah melalui sebuah gerakan yaitu Muhammadiyah. Kemudian ketika ada isu-isu yang muncul di dalam kehidupan kita, baik isu klasik yang berkaitan dengan pembacaan terhadap teks keagamaan, dan juga bagaimana Islam ini merespon isu-isu atau perkembangan zaman sehingga Islam tetap relevan dan kontekstual dan bisa memberikan jawaban terhadap isu-isu kekinian, maka perlu untuk dilakukan ijtihad. Ijtihad itu sebagaimana yang dirumuskan Muhammadiyah dalam mencoba menjawab pertanyaan ma huwal qiyas, apa itu qiyas. Jadi kalau kita perhatikan, masalah 5 ini merupakan respon Muhammadiyah terhadap kehidupan ini, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, dunia dan juga agama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kita coba lihat atau munculnya masalah 5 ini. Penting untuk kita coba pahami dalam misalnya mengkaji ilmu Al-Quran atau tafsir, itu kita perlu untuk mencoba melihat sababun nuzul, yaitu historitas munculnya sebuah ayat. Dalam kajian hadis juga penting untuk mengkaji historical background munculnya sebuah hadis, itu yang disebut dengan sababul wurud. Nah, dalam konteks sejarah kita juga perlu untuk mengkaji tentang sababul duhur, muncul bagaimana historitas munculnya sebuah pemikiran. Nah, dalam konteks ini kita akan mencoba mengkaji tentang sejarah perumusan masalah 5 atau mabadi' khamsah yang ada di Muhammadiyah. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu bawa HPT ini, maka masalah khamsah itu bisa ditemukan di dalam halaman 276, yang mana kalau Bapak Ibu cek masalah 5 atau masail khams itu lahir kapan, maka di akhir HPT Bapak Ibu sekalian, di halaman paling akhir dijelaskan itu merupakan hasil muktamar khususi di Yogyakarta tahun 1954 sampai 1955, yaitu diadakan khususi tidak bersamaan muktamar di gedung Mu'allimat pada tanggal 29 Desember 1954 sampai 3 Januari 1955. Ini keterangan yang ada di dalam HPT kita. Artinya masalah 5 itu lahir tahun 1954-1955. Tetapi apakah sebenarnya sudah ada pembicaraan atau diskusi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh dan ulama Muhammadiyah tentang rumusan masalah 5 yang menjadi pondasi pemikiran Muhammadiyah? Nah, kalau kita lihat di dalam data sejarah, sebenarnya pembicaraan masalah 5 itu sudah dimunculkan oleh PP Muhammadiyah yang dulu disebut dengan Hot Bestur sejak tahun 1930-an. Artinya 1930-an
PP Muhammadiyah sudah mencoba melontarkan tentang masalah 5 ini, dimunculkan di publik supaya dicari jawabannya, yaitu mencoba menjawab 5 pertanyaan tadi. Ma huwa din, apa itu agama? Ma hiya dunya, apa itu dunia? Ma hiyal ibadah, apa definisi ibadah? Kemudian ma huwa sabilullah, apa yang dimaksud dengan sabilullah? Kemudian ma huwal qiyas, apa yang disebut qiyas. Nah, karena PP sudah mencoba melontarkan isu ini atau permasalahan ini ke publik, maka ditemukan edaran ini disampaikan kepada para ulama dan juga ke wilayah untuk direnungkan jawaban dan pemecahannya dengan dasar nakli atau akli. Bisa menggunakan argumentasi secara tekstual maupun argumentasi secara rasional. Bisa menggunakan dalil nakli yang diambil dari Quran dan Sunnah, bisa juga dengan dalil akli dengan pendekatan rasional. Nah, kemudian perumusan permasalahan masalah 5 itu baru diselenggarakan pada tahun 1954 saat atau awal 1955 sebagaimana yang jenengan baca di dalam HPT jenengan di halaman yang paling akhir itu. Dalam muktamar khusus tarjih di Yogyakarta, tadi disebutkan di Gedung Mu'allimat. Nah, kenapa kok demikian? Padahal isu ini sudah dilontarkan 1930-an, tetapi baru dapat dirumuskan tahun 1954-1955 karena disebabkan dua sebab. Yang pertama adanya penjajahan Jepang, yang kedua perang kemerdekaan. Karena ada dua masalah yang mengganggu atau menghambat untuk merumuskan masalah 5, maka permusuhan masalah 5 itu baru diadakan 1954-1955. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah kalau kita coba kaji lebih dalam, apa itu masalah 5? Nah, sebenarnya kalau kita mencoba data sejarah, itu bisa ditemukan di dalam SM, Suara Muhammadiyah, tahun 1357 Hijriah atau April 1938. Ini edisi 20. Maka di sana disebutkan edaran Hot Destur Muhammadiyah atau sekarang yang disebut dengan PP Muhammadiyah. Maka di sana ada redaksi, kami telah memajukannya kepada jumhur ulama yang telah kami kenal 5 pertanyaan sebagaimana yang tersebut di bawah ini, yaitu ma huwa din, apakah agama itu? Yang kedua, ma hiya dunya, apakah dunia itu? Kemudian yang ketiga mencoba mendefinisikan ma hiyal ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah itu. Kemudian yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas gitu. Nah, kemudian maka kalau ada di antara pestur cabang dan grup Muhammadiyah, memang dulu belum ada istilah wilayah, kemudian daerah, kemudian cabang dan ranting. Dulu yang digunakan istilahnya pestur cabang dan grup Muhammadiyah. Yang dapat juga menjawabnya atau mempunyai ulama ahli mengupas masalah sebagaimana yang tersebut, haraplah suka memberi jawaban juga. Maka di sana dijelaskan kapan deadline-nya, maka dijelaskan kami harap akan jawaban Tuhan diselenggarakan selambat-lambatnya pada 1 Mei 1938 sudah kami terima di Yogyakarta. Ketika itu yang menjadi PP Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur, kemudian sekretarisnya Haji Muhammad Farid. Ini artinya edaran resmi dari PP itu sudah menentukan deadline bahwasanya 1 Mei 1938 itu jawaban atau respon dari cabang dan grup Muhammadiyah yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia itu sudah bisa merespon 5 masalah tadi. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ternyata deadline yang ditetapkan oleh PP ini belum ada jawaban, karena bangsa kita ketika itu sedang menghadapi penjajahan Jepang, kemudian
juga mempersiapkan perang kemerdekaan, gitu. Sehingga tertunda sampai 1954-1955 sebagaimana tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba bahas dan kaji tentang rumusan Masail Khams. Sehingga dalam HPT kita disebut kitab Masail Al-Khamsi, kitab masalah 5. Yang pertama, rumusan Muhammadiyah tentang definisi agama. Maka kalau kita lihat di dalam definisi yang dikemukakan oleh Muhammadiyah tentang agama itu ad-dinu al-islami. Maksudnya agama Islam alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma huwa anzalahu Allah fil Quran, yaitu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang disebutkan di dalam sunnah yang sahih. Ini artinya dijelaskan dasar agama, bahwasanya dasar kita beragama itu Al-Quran dan Sunnah. Artinya segala ritual ibadah yang mungkin di masyarakat sudah dipandang sebagai bagian yang integral dari agama itu, tetapi ketika tidak memiliki landasan atau dalil dari Quran dan Sunnah, maka dalam perspektif Muhammadiyah itu tidak bisa dikategorikan sebagai agama. Nah, kemudian dijelaskan tentang isi agama itu. Ada minal awamir, ada perintah-perintah. Perintah yang sifatnya wajib, perintah yang sifatnya recommendation atau sekedar saran, yang disebut dengan sunnah, atau mandub, atau mustahab, dan sebagainya. Kemudian nawahi, adalah yang haram, kemudian juga ada yang sifatnya sekedar rekomendasi. Itu yang disebut dengan makruh. Kemudian agama tidak hanya perintah dan larangan, tapi ada al-irsyadat, ada petunjuk guidance yang bisa kita jadikan acuan di dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan di dunia ini. Nah, ini bisa kita temukan di dalam teks-teks Quran maupun teks-teks hadis. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, maka di situ dijelaskan narasi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan manusia di dunia ini. Maka dijelaskan wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di sana dijelaskan ada sebuah dialog yang dilakukan oleh Allah bersama malaikat. Ini artinya Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu memiliki otoritas mutlak melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tapi kenapa di dalam Al-Quran dinarasikan seolah-olah ada dialog antara Allah dengan malaikat tentang penciptaan manusia di muka bumi ini. Ini artinya Al-Quran mengajarkan kita tentang irsyadat, tentang petunjuk. Bagaimana kita mencoba menyelesaikan masalah itu harus dimusyawarahkan. Betapapun hebatnya kita, maka dalam mengambil sebuah keputusan, maka perlu untuk mendengarkan orang lain, baik saran yang konstruktif maupun yang tidak, harus dipertimbangkan. Ini irsyadat, petunjuk-petunjuk yang bisa kita ambil dari agama itu. Artinya di ini dijelaskan agama itu isinya 3. Perintah-perintah, yang kedua larangan-larangan, yang ketiga adalah petunjuk-petunjuk. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan tentang tujuan agama ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada umatnya atau kepada hambanya. Intinya syariat Islam itu datang lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk membawa aspek kemaslahatan hamba, baik konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ini artinya agama Islam tidak mendikotomi antara kehidupan dunia dan akhirat. Artinya syariat Islam itu kompatibel dengan kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Sehingga doa yang sering kita baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya umat Islam itu harus
sukses di dalam kehidupan dunia dan juga sukses di dalam kehidupan akhirat. Karena inti ajaran agama ini mencoba merealisasikan kemaslahatan untuk kehidupan hamba di dunia dan di akhirat. Kemudian ini ketika Muhammadiyah mendefinisikan tentang arti Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Muhammadiyah mendefinisikan Islam, tidak mendefinisikan Islam secara eksklusif atau secara spesifik, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena sebenarnya syariat Nabi Muhammad itu merupakan kelanjutan atau kontinuisasi terhadap syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Artinya Islam itu bukan sebuah ajaran yang baru, tetapi sudah diyakini oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dan kita bisa cek data atau dalilnya dari Quran dan Sunnah. Misalnya dalam doa tawajuh atau wajahtu atau doa iftitah yang kita baca itu kan statementnya Nabi Ibrahim yang di sana ada wa ana awalul muslimin, artinya ada statement pengakuan terhadap jati diri atau identitas sebagai seorang muslim. Misalnya Nabi yang terdahulu juga mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin, kami diperintahkan untuk menjadi di antara orang-orang muslim. Kemudian banyak nabi yang mengatakan fasyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Artinya semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu memiliki keyakinan terhadap tauhid yang sama. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus di dalam setiap umat itu seorang rasul, ani'budullah. Tugasnya adalah mengajak umatnya kepada sebuah ajaran yang disebut dengan monotheistic teaching, agama tentang pengakuan keesaan Tuhan atau agama tauhid. Kemudian wajtanibut taghut, dan menjauhi segala perilaku-perilaku yang sifatnya itu politeisme, yaitu menganggap adanya Tuhan lebih daripada satu. Itu yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Sehingga ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama yang sifatnya itu umum, juga didefinisikan agama itu definisinya sama, hanya merubah awalnya saja, yaitu ad-din huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi. Agama itu yang disyariatkan Allah atas lisan para nabinya. Isinya sama, awamir, perintah-perintah, nawahi, larang-larangan, wa irsyadat, dan petunjuk-petunjuk. Dan esensi dari ajaran-ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad juga membawa kemaslahatan bagi pengikutnya, dunyahum wa ukhrahum, baik dalam konteks hidup di dunia maupun di akhirat. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika tarjih mendefinisikan agama Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka di sana dijelaskan sumber agama Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, maksudnya Al-Maqbulah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian isinya ada perintah dan larangan yang wajib ditaati, petunjuk yang perlu dipedomani. Kemudian tujuannya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian kalau kita baca di dalam definisi Islam atau agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tadi, yang ketika bicara tentang sumber agama itu kan tadi ma'anzalahullah fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan di dalam Sunnah As-Sahihah. Maka istilah As-Sunnah As-Sahihah ini menjadi perdebatan, dalam sejarahnya pernah menjadi perdebatan di kalangan intern ulama Muhammadiyah. Ketika itu antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih Pusat.
Majelis Tarjih Jawa Barat menyimpulkan atau mengistimbatkan dari definisi ini, berarti Muhammadiyah di dalam beragama ya hanya menggunakan hadis yang sahih, artinya tidak menerima hadis yang hasan, apalagi dhaif. Sehingga konsekuensinya Majelis Tarjih Jawa Barat ketika mengkaji tentang takbir zawaid, takbir tambahan di dalam sholat Iden, 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, ketika itu Majelis Tarjih Jawa Barat mengatakan takbir zawaid yang jumlahnya sab'an fil ula, 7 di rakaat pertama, wa khamsan fil tsaniyah, dan 5 di rakaat yang kedua, ini tidak bisa diamalkan atau dijadikan hujah karena hadisnya tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Gitu. Sehingga dalam praktek yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Jawa Barat ketika itu sholat Id tetapi tanpa takbir zawaid, artinya seakan-akan melakukan sholat duha tetapi sholat Id tetapi rasa sholat duha karena tidak ada takbir zawaidnya. Tetapi dalam pandangan Majelis Tarjih Pusat yang disebut as-sunnah sahihah ini maksudnya juga mencakup hadis yang hasan, tidak hanya hadis yang sahih. Karena kalau kita tolak hadis hasan sebagai landasan hukum di dalam praktek keagamaan ini, maka akan menjadikan beberapa praktek atau amalan yang kita lakukan di dalam ibadah itu tidak memiliki landasannya. Karena ada beberapa amalan yang didasarkan pada hadis hasan. Sehingga yang disebut sunnah sahihah ini bukan hanya mencakup hadis sahih, tetapi juga hadis hasan. Artinya ditafsirkan ulang pada Munas Tarjih ke-25 di Yogyakarta bahwasanya yang disebut sunnah sahihah itu ai al-maqbulah. Maksudnya sunnah yang diterima, bisa diterima atau bisa dijadikan acuan di dalam di dalam berijtihad menyimpulkan sebuah hukum sehingga mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis dhaif maka dalam pandangan Muhammadiyah tidak bisa dijadikan acuan untuk hujjah di dalam amaliyah. Artinya definisi atau istilah sunnah sahihah ini mengalami penafsiran yang lebih jelas, lebih clear karena ada perdebatan intern di kalangan Muhammadiyah itu. Tadi definisi yang kedua dari agama itu, bahwasanya agama Islam secara umum, maksudnya Islam yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, itu intinya juga sama. Unsur-unsur Islam secara umum yaitu yang pertama syariat Allah, yang kedua diundangkan oleh para nabi, berisi perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk, kemudian sebagai sarana menuju kemaslahatan dunia dan akhirat. Oke. Kemudian berikutnya tentang definisi dunia, mahiyat dunia, apa yang disebut dengan dunia. Maka Muhammadiyah penting untuk mencoba memisahkan antara agama dan dunia. Agama dasarnya jelas, Quran dan Sunnah. Isinya perintah, larangan, irsyadat, petunjuk-petunjuk. Kemudian tujuannya kemaslahatan. Ini yang disebut agama. Jadi agama itu Quran dan Sunnah sahihah al-maqbulah. Nah, sekarang ketika Muhammadiyah mencoba mendekat agama ini sebagai solusi di dalam kehidupan, Muhammadiyah banyak bergerak di dalam di dalam tajdid sosial. Muhammadiyah bergerak di dalam feeding, memberikan makanan atau santunan kepada orang miskin dan anak yatim piatu dalam mendirikan panti asuhan. Kemudian Muhammadiyah bergerak dalam bidang healing, memberikan layanan kesehatan dengan mendirikan PKU bagi orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam berobat. Kemudian juga Muhammadiyah mencoba mencerdaskan umat Islam ini dengan pendidikan yang ketika itu
pendidikan gaya modern tetapi masih Islami, karena memadukan antara pendidikan tradisional keagamaan dan juga sistem pendidikan modern yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah Belanda. Artinya Muhammadiyah bergerak di dalam bidang schooling. Ini urusan agama atau urusan dunia, sehingga Muhammadiyah perlu untuk memetakan mana urusan agama, mana urusan dunia. Artinya ketika urusan agama berarti sangat rigid, ya dalilnya harus Quran dan Sunnah. Ketika konteks keduniaan, maka kita bisa berkreasi, berinovasi sesuai dengan konteks zaman. Artinya Muhammadiyah ingin berkembang dan mengikuti peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu untuk didefinisikan mahiyat dunia. Apa itu dunia? Ketika Muhammadiyah mendefinisikan dunia, maka wal muradu bi amri dunia, yang dimaksud dengan perkara dunia, fi qauli sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamulah yang lebih tahu tentang masalah keduniaanmu, huwa al-umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya. Maka dijelaskan, ini maksudnya perkara-perkara yang bukan menjadi tugas atau pekerjaan para rasul. Artinya ini konteksnya bukan berkaitan dengan wahyu. Karena hadis ini kalau kita kaji pada historitas munculnya hadis ini atau munculnya hadis ini berkaitan lewat kepada para petani kurma yang ketika itu sedang melakukan talqih tidak secara alami, tapi kurma yang jantan diserbukan dengan kurma yang betina. Tetapi ketika itu Nabi memiliki ide tidak perlu untuk dilakukan talqih atau penyerbukan biar terjadi penyerbukan secara alami. Ternyata ide atau saran Nabi ini menyebabkan kegagalan panen ketika itu. Akhirnya ketika Nabi tanya mali nakhlikum, ketika waktu panen Nabi mencoba mencari informasi apa panennya, maka para petani tadi komplain. Ternyata saran Nabi tidak menjadikan mereka berhasil panen, tapi menyebabkan gagal panen. Kemudian Nabi meresponnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamulah yang lebih profesional, yang lebih mengerti bagaimana mengelola kehidupan ini. Artinya Nabi di situ memposisikan sebagai manusia biasa, bahwasanya Nabi sebagaimana layaknya manusia ketika pengalaman dalam merespon kehidupan ini bisa jadi memiliki kekeliruan gitu. Sehingga di sini dalam urusan keagamaan, dalam urusan keduniaan, maka semangat atau spirit kreasi dan inovasi itu harus dikembangkan. Sehingga Nabi menjelaskan, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kamu sekalian. Artinya Nabi memiliki pengalaman hidup sebagaimana layaknya manusia. Ketika berdagang ya bisa untung bisa rugi, ketika bertani juga bisa berhasil panen dan tidak. Tetapi ketika konteksnya sudah agama, yuha ilayah, maka Nabi diberikan wahyu, sehingga tugas Nabi menyampaikan wahyu. Tetapi kalau mengatur keduniaan ini bukan tugas dan otoritas Nabi. Sehingga Muhammadiyah perlu untuk mendefinisikan antara dunia dan agama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita coba kaji tadi, Muhammadiyah mencoba menjawab apa itu agama, apa itu dunia. Ini seolah-olah memberikan kesan bahwasanya Muhammadiyah memisahkan atau mendikotomikan antara agama dan dunia, atau paham ini dalam sejarah sejarah bangsa Barat disebut sebagai paham sekulerisme, yaitu memisahkan agama dengan dunia. Artinya agama itu hanya private affair,
persoalan pribadi. Sedangkan public affair, persoalan publik itu tidak boleh dicampurkan dengan persoalan agama. Karena Barat bisa maju itu sebab menganut paham sekularisme ketika doktrin dan otoritas gereja itu sangat dominan sehingga ilmu pengetahuan itu tidak bisa berkembang dengan pesat, maka dengan Barat mencoba melepaskan diri dari doktrin dan dogma gereja dengan memisahkan antara urusan agama dengan urusan keduniaan, Barat menjadi maju dan itu. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan? Apakah Muhammadiyah juga berpaham sekularisme? Artinya Muhammadiyah mencoba mendikotomikan antara persoalan agama dengan persoalan dunia. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan ini, ya sebenarnya Muhammadiyah tidak berpaham sekularisme. Karena sebenarnya definisi agama dan definisi dunia itu bisa ditemukan definisinya di dalam sumber kitab beragama yaitu Quran dan Sunnah. Sehingga definisi dunia tadi juga berdasarkan hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kemudian yang kedua, kenapa kok Muhammadiyah perlu untuk mendefinisikan agama dan dunia? Karena watak dari gerakan Muhammadiyah itu ada 3 watak. Yang pertama Harakah Islamiyah, Islamic Movement. Kemudian gerakan Islam ini diaktualisasikan di dalam gerakan amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian spirit dalam memahami agama adalah spirit tajdid. Artinya Muhammadiyah memiliki pemikiran tajdid oriented dalam arti dalam satu sisi sebagai gerakan purifikasi, dalam satu sisi sebagai gerakan modern. Sehingga Muhammadiyah mencoba memisahkan mana wilayah ijtihad dan tajdid, mana yang tidak. Artinya kalau sudah persoalan agama, apalagi itu berkaitan dengan ibadah, ritual, itu sudah rigid dan saklek. Kita tidak bisa masuk di situ. Tetapi ketika konteksnya itu berkaitan dengan perkara dunia, maka kita boleh dan umat Islam harus maju berkreasi dan inovasi. Dan sebenarnya Muhammadiyah itu kan lahir ketika umat Islam dalam keadaan jumud. Sebagaimana statement Syekh Muhammad Abduh, seorang reformis dari Mesir, yang mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini tidak bisa maju karena perilaku dan pemikiran umat Islam yang jumud, yang statis, tidak mau menerima kemajuan. Sehingga ketika Muhammad Abduh pergi ke barat dan di Perancis, beliau mengatakan ra'aitul Islam bidunil muslimin. Saya melihat nilai-nilai Islam tetapi di situ tidak ada komunitas Islam. Artinya perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat ketika itu di barat, inilah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tetapi umat Islam ketika itu belum memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tapi ketika Muhammad Abduh melihat dunia Islam yang ketika itu mundur, dan juga di Mesir, beliau mengatakan ra'aitul muslimin, saya melihat komunitas Islam biduni Islam, tetapi tanpa mengamalkan spirit dan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga Muhammadiyah perlu di sini. Ketika di konteks Indonesia, orang juga memahami agama secara sempit, misalnya dalam konteks pendidikan gitu. Ada pendidikan yang mengharamkan pakai bangku, kemudian juga menggunakan musik, kemudian pendidikan yang sistem Belanda itu juga diharamkan ketika itu. Bahkan orang pakai celana, pakai dasi itu diharamkan. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan tampil sebagai sosok reformis yang mencoba memahami Islam tidak secara sempit. Islam itu bukan anti Barat. Dalam artian kita bisa memanfaatkan kemajuan yang dicapai oleh bangsa Barat, tetapi kita tidak mengorbankan
keyakinan yang kita miliki. Sehingga Mbah Ahmad Dahlan mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang mengadopsi sistem pendidikan dan kurikulum barat, tetapi di situ masih ada pelajaran-pelajaran Islam. Sehingga dalam satu sisi sekolah yang modernis, tapi di satu sisi juga agamis. Ini saya kira penting Bapak Ibu sekalian, untuk apalagi Bapak Ibu sekalian yang menjadi pegiat pendidikan, harus bagaimana memajukan sekolah itu. Di satu sisi tetap harus menguasai ilmu pengetahuan, mengikuti arus zaman, tapi di satu sisi tetap agamis gitu. Jadi dua pondasi itu yang dicoba dikembangkan di dalam Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di dalam manhaj tarjih yang poin yang ke-14, dalam hal-hal yang termasuk al-umur ad-dunyawiyah, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat. Artinya dalam konteks umur dunyawiyah, tentang permasalahan-permasalahan kehidupan, ini Muhammadiyah tidak menafikan potensi akal untuk merespon dan bersifat kreatif dan inovatif. Artinya Muhammadiyah bukan sebuah kelompok yang anti rasionalitas atau penggunaan akal. Itu kenapa kok Muhammadiyah mencoba memetakan mana masalah dunia dan masalah agama. Kemudian berikutnya, yang ketiga dari masalah 5 itu, yaitu Muhammadiyah mencoba mendefinisikan apa yang disebut ibadah. Maka kalau kita coba baca dari definisi ibadah yang dikemukakan oleh Muhammadiyah, ibadah itu at-taqarrubu ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bimtitsali awamirihi wajtinabi nawahi, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Perintah itu ada yang harus dilakukan wajib, yang sekedar rekomendasi itu sunnah. Kemudian wajtinabi nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ada larangan Allah yang harus ditinggalkan, itu haram. Kemudian hanya sekedar rekomendasi, yaitu makruh. Wal amali bima adzina bihi asy-syari'. Dan juga ibadah itu bisa melakukan sesuatu yang mubah, yang diizinkan oleh Allah. Sehingga ibadah itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada ibadah amah, ibadah yang umum. Yang kedua ada ibadah khasah, ibadah yang khusus atau spesifik. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan ibadah amah itu apa? Kullu amalin adzina bihi asy-syari'. Segala aktivitas yang diizinkan oleh syariat. Artinya makan minum, kemudian kita bergerak di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, seluruh aktivitas-aktivitas atau kegiatan sosial ini bisa bernilai ibadah. Itulah yang disebut ibadah amah. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Bapak Ibu sekalian mengembangkan sekolah, mengembangkan dunia pendidikan, itu sebenarnya lagi beribadah kan itu. Ketika Bapak Ibu sekalian ada yang bekerja di rumah sakit, misalnya jadi perawat, jadi dokter, ketika melayani pasien itu bentuk ibadah. Jangan hanya diniatkan bahwasanya ini hanya sebuah pekerjaan, saya bekerja secara profesionalitas, tapi tidak di pondasi atau ada pondasi atau pemahaman bahwasanya saya lagi beribadah. Ini yang penting untuk ditanamkan. Artinya ketika kita niatkan semua aktivitas kita itu ibadah, maka inilah yang dihendaki oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada ibadah khusus, spesifik. Ibadah khusus atau ibadah maqdoh itu mahaddadahu asy-syari' fiha bijuz'iyat wa hay'at wa kaifiyat mahsusah. Yaitu ibadah yang ditentukan tentang tata cara pelaksanaannya. Sehingga sholat, zakat, haji, puasa itu ibadah maqdoh atau ibadah khusus. Sehingga kalau kita mau sholat itu yang pertama harus ditanyakan kaifiyatus sholat, tentang tata cara sholat. Bagaimana kita mengangkat tangan saat takbir, bagaimana membaca Al-Fatihah, bagaimana rukuk, bagaimana sujud. Semuanya ini sudah ditentukan tentang kaifiyahnya atau tata caranya. Sehingga ada kaidah yang penting. Kalau kita bicara ibadah khusus, maka kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tauqif. Hukum asal ibadah itu tauqif, yaitu
Kita tidak bisa berijtihad, berinovasi, dan kreasi. Kita harus mengikuti teks, yaitu teks Quran dan Sunnah. Yang kedua, al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yadulla dalilu alal amri. Hukum asal ibadah itu batal atau haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita nisbahkan atau kita sandarkan kepada agama, itu harus punya dalil. Jenengan mau sholat, ya harus ditanya dalilnya. Mau sholat apapun, termasuk sholat sunnah, misalnya ada sholat sunnah yang rogoib, itu ketika kita cari dalilnya nggak ketemu, ya berarti itu tidak boleh kan. Karena dalam masalah agama itu yang pertama dicari apa? Dalilnya. Kita mau misalnya sholat subuh 2 rakaat itu mudah bagi saya tambahin satu rakaat lagi menjadi 3 rakaat, maka itu nggak boleh, karena hukum asal ibadah itu apa? Butlan, batal, tidak valid sampai ada dalil yang memerintahkan. Sehingga Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada pondasinya dari kami, fahuwa raddun, adalah tertolak. Tapi ini beberapa kaidah dalam ibadah khusus. Kalau ibadah umum, maka yang paling dominan adalah niat. An-niyatu tufariqu bainal 'adah wal ibadah. Niat itu yang bisa membedakan antara perbuatan itu hanya sebagai habit, hanya sebagai kebiasaan dengan ibadah. Artinya, segala yang mubah, yang kita lakukan, makan, minum, kemudian kita bergerak atau bekerja di melakukan aksi-aksi sosial itu, maka ketika kita dasarkan pada niat, maka itu menjadi ibadah. Tapi sesuatu yang mubah ini kalau kita tidak dasari pada niat, maka tidak bisa dianggap atau dikategorikan sebagai ibadah. Sehingga yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah itu ada umum, ada khusus tadi. Yang umum apa? Ya, sosial, ekonomi, politik, seni, budaya, pendidikan itu masuk kategori ibadah amah atau ibadah ghairu mahdhah. Sehingga kaidahnya apa? Apa saja boleh kecuali yang dilarang. Karena dalam kaidahnya dalam masalah ini apa? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu boleh. Sehingga ya hukum asalnya boleh kecuali ada larangannya. Misalnya jual beli apapun itu hukumnya halal kecuali yang dilarang. Misalnya hadis menjelaskan atau Quran menjelaskan praktek riba itu tidak boleh dilakukan. Kemudian jual beli gharar yang mengandung penipuan itu tidak boleh. Tapi secara umum halal. Sehingga asasnya apa? Asas manfaat dan madharat gitu. Kalau membawa pasti dasarnya ada manfaat, ada mudarat. Sehingga kaidahnya apa? La yukhalifus sunnah. Pokoknya kita melakukan apapun itu boleh selama tidak menyelisih sunnah. Kalau ibadah khusus itu ya tohar, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikoh, doa, zikir dan semuanya. Dan ini kaidahnya apa? Semuanya dilarang kecuali ada perintah. Kemudian asasnya apa? At-ta'ah wal muwafaqah. Ada ketaatan dan kesesuaian. Sehingga ketika kita mau melakukan ibadah khusus, itu apakah yang kita lakukan itu yuwafiqus sunnah amla, mencocoki sunnah atau tidak gitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga kita masuk pada sabilullah. Ini yang keempat. Apa yang disebut sabilullah? Maka dalam HPT kita dijelaskan yang disebut sabilullah itu huwa tariq al-musil ila ma yardahullah min kulli amalin adzinallahu bihi li'ila'i kalimatihi wa tanfidhi ahkami. Yang disebut sabilullah itu jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk tujuannya memuliakan kalimat atau agamanya dan melaksanakan hukum-hukumnya. Sehingga kalau kita coba pahami di sini ada unsur-unsur rumusan dalam sabilullah tadi. Sabilullah itu jalan yang menyampaikan keridhaan kepada Allah. Berarti apapun yang di situ menyebabkan Allah ridha itu yang disebut apa? Sabilullah. Apa saja itu? Berupa segala amalan yang diizinkan oleh Allah.
kita melakukan kreasi dan inovasi yang tidak bertentangan dengan agama dan sangat membantu di dalam kehidupan dunia, itu disebut sabilullah. Artinya sabilullah kalau dalam konteks hadis atau zaman Nabi yang disebut sabilullah itu al-ghazi al-mutatawwi, tentara yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, itu disebut sabilullah. Tapi makna ini mengalami perkembangan. Sehingga sabilullah itu sekarang yang semua aktivitas yang mengantarkan pada keridhaan Allah, termasuk membangun masjid, kemudian membangun sekolahan, itu juga sabilullah. Kita berjuang di Muhammadiyah, ini sabilullah. Jenengan misalnya sebagai guru itu fisabilillah atau fisabilillah itu. Yang mana tujuannya dua tadi. Li'ilai kalimatihi, untuk memuliakan kalimat atau agama Allah. Kemudian yang kedua tanfid ahkamillah, yaitu melaksanakan hukum-hukum Allah. Ini semuanya disebut apa? Sabilullah. Sehingga ketika awal berdirinya Muhammadiyah, warga Muhammadiyah itu bingung. Ketika kita membentuk sebuah organisasi sosial yang bergerak di bidang agama dan sosial, apakah ini tidak menambah-nambahi dalam agama? Maka ketika itu dijelaskan bahwasanya kita ikut di Muhammadiyah ini dalam rangka fisabilillah. Kita menegakkan agama Allah, sehingga organisasi ini sebagai sarana bagaimana kita memperjuangkan agama itu secara kolektif dengan spirit wal takum minkum ummah itu. Hendaklah ada komunitas di antara kamu yang yad'una ilal khair, yang mengajak kebaikan, yaitu kepada Islam, kemudian ya ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian dijelaskan wa ulaika humul muflihun. Ini ayat yang menginspirasi Muhammadiyah, Mbah Yai Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Kemudian berikutnya ini yang terakhir, yaitu rumusan tentang qiyas. Kalau kita baca tentang rumusan qiyas itu sebenarnya cukup panjang ya. Tapi ini beda dengan rumusan yang lain karena dijelaskan tentang bagaimana proses pengambilan rumusan ini. Ada perdebatan di kalangan intern Muhammadiyah juga. Kemudian di antara isinya di sana dijelaskan wa mata istada'atil dzuruf inda muwajahati umurin waqa'at wa da'atil hajatu ilal amali biha. Ketika ada sebuah kondisi yang mengharuskan kita untuk beramal, kemudian persoalan itu dihajatkan, kemudian walisat hiya min umuril ibadat, perkara itu bukan masuk dalam konteks ibadah makhdoh, walisa hiya min umuri al ibadat al makhdoh, walam yarid fi hukmi anasun sarihun minal Qur'an aw sunnah as-sahihah. Sedangkan tidak ada nas yang eksplisit dari Quran yang sunnah yang menjelaskan tentang hukumnya. Maka untuk menjawab untuk merespon persoalan tadi, maka dikatakan fal wusulu ila ma'rifati hukmiha an tariqil ijtihad wal istinbat. Maka cara untuk menyimpulkan atau mengetahui hukumnya itu dengan yang pertama jalan ijtihad, yang kedua jalan istinbat dari nas-nas yang didasarkan pada kesamaan motivator atau kausa atau ilah, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Artinya Muhammadiyah di samping Quran dan Sunnah ini sumber pokok, tapi juga Muhammadiyah mengembangkan ijtihad dengan macam variasinya. Nanti ketika kita masuk pada turuku istimbat, metodologi penggalian hukum yang dirumuskan di dalam Muhammadiyah melalui manhaj tarjih, kita bisa lihat satu-satunya, yang mana artinya Muhammadiyah di sini dalam memahami atau dalam berijtihad juga menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh ulama salaf dan ulama khalaf. Kemudian yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, meskipun sebenarnya ijtihad yang dirumuskan oleh Muhammadiyah itu menggunakan nama qiyas, tapi qiyas ini bukan arti qiyas yang sempit, tetapi qiyas yang umum. Artinya qiyas nanti
memiliki dua makna. Sehingga yang saya kasih catatan di sini, meskipun tema rumusan tersebut tentang kias, yang merupakan salah satu dari 3 metode ijtihad, ada ijtihad ada ijtihad nasi atau bayani, kemudian ada ijtihad kiasi, ada ijtihad istislahi, tetapi juga menyebut kata ijtihad dan istinbat yang mengisyaratkan ijtihad secara umum atau general. Dan memang ketika itu judul atau tema kias itu kemungkinan ulama Muhammadiyah memahaminya sebagaimana yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i misalnya dalam kitab usul fikihnya Ar-Risalah memahami kias itu sama dengan ijtihad. Artinya kias tidak hanya makna sempit tapi juga makna yang lebih general atau lebih umum. Maksudnya kias yang sempit itu menyamakan antara kasus faro cabang dengan kasus asal pokok dalam ilah kausa sebab atau motivator yang diistimbatkan dari hukum kasus asal atau pokok. Sehingga rukun kias itu ada 4. Ada asal, ini contohnya. Asal itu khomer. Faro itu segala macam atau merek minuman keras. Ilahnya memabukkan, hukumnya haram. Sehingga kalau kita coba bahas bagaimana hukum minuman keras yang bukan khomer. Kalau khomer itu minuman keras yang dibuat dari anggur. Tapi kan di Indonesia tidak semua minuman keras misalnya dibuat dari anggur, tetapi ada unsur memabukkan. Apakah itu haram atau tidak? Padahal kalau kita lihat dalam teks Qur'annya yang haram itu ya innamal khomru. Sesungguhnya khomer. Khomer itu minuman yang dibuat dari anggur. Sehingga karena memiliki ilah semuanya memabukkan, maka ada asal khomer, ilahnya memabukkan, sehingga semua minuman keras apapun mereknya dan dibuat dari apapun selama ada unsur memabukkan, maka diambil hukum haram. Itu contoh kias secara singkat. Kemudian ijtihad secara umum, kias secara umum, mohon maaf, yaitu ijtihad itu. Apa bedanya ijtihad dengan istinbat? Kalau ijtihad itu mencari hukum dari kandungan nas dhoni atau bahkan tidak ada petunjuk sama sekali dari nas tersebut. Jadi kalau ijtihad itu ada teks Quran dan sunnahnya maupun tidak. Ya, misalnya Muhammadiyah merespon tentang fikih difabel, kemudian fikih lalu lintas, itu ya tidak ada nasnya secara sore. Tapi kalau istinbat itu hanya mengeluarkan hukum dari nas, baik yang mengandung makna yang sudah jelas, qot'i maupun yang tidak jelas. Artinya kalau istinbat itu sudah ada teksnya, Quran dan Sunnah itu dibaca, kemudian disimpulkan untuk mengeluarkan sebuah hukum. Itu bedanya ijtihad dengan istinbat. Kemudian macam-macam ijtihad yang dikembangkan di Muhammadiyah, ada ijtihad bayani, mencari penjelasan yang dapat menyampaikan hukum tersebut dari nas atau teks. Artinya ijtihad bayani itu sudah ada teksnya, baik Quran dan Sunnah. Ya, nanti ragamnya banyak ya. Tapi intinya kalau ijtihad bayani ya berarti ijtihad yang merujuk pada dalil Quran dan Sunnah. Kemudian ada ijtihad kiasi, mencari dan meneliti kesamaan ilat, sebab atau motivator antara yang disebutkan di dalam nas atau teks dan antara yang tidak. Artinya kalau ijtihad kiasi itu ada hukum yang mansus yang disebutkan secara tekstual di dalam Quran dan Sunnah, ada permasalahan yang tidak ada hukumnya di dalam Quran dan Sunnah, tetapi ada kesamaan ilah atau motivator. Karena ada kesamaan ilah, sebab atau motivator, maka diambil hukum yang sama. Kemudian yang ketiga, ijtihad istislahi, menetapkan hukum yang tidak ada sama sekali nasnya. Cara-caranya istihsan, maslahah, mursalah, sadu dari'ah, uruf, custom. Ini nanti kita bisa kaji di kajian manhaj sarjih. Artinya ijtihad istislahi itu aspeknya maslahat tadi, bahwasanya agama membawa kemaslahatan. Meskipun hukum itu tidak ada dalil dan teksnya dari Quran dan Sunnah secara eksplisit, hukum yang kita ambil itu harus membawa maslahat. Tidak mungkin agama kontras dengan kemaslahatan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya dari 5 masalah tadi, agama, ibadah, sabilullah, dunia, kias. Maka kalau kita bicara agama dan ibadah, maka tidak ada inovasi, wajib taat dan patuh dalam pelaksanaannya. Inovasi di dalamnya disebut bid'ah. Kenapa kok Muhammadiyah
mencoba mendefinisikan agama dan ibadah supaya jelas mana perkara yang agama, yang rigid, yang harus mengikuti teks, mana dunia yang kita boleh berinovasi dan berkreasi. Nah, ini harus jelas petanya. Kemudian sabilullah dan dunia, gitu. Sabilullah dan dunia boleh inovasi selama sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat, tidak ada bid'ah di dalamnya. Artinya sabilullah ini boleh berinovasi. Kita mengembangkan sistem pendidikan ini ya, selama positif boleh. Mengikuti model pendidikan barat boleh, selama tidak kontras dengan prinsip syariat yang umum. Artinya dalam sabilullah atau dunia ini boleh berkreasi dan inovasi. Beda dengan agama dan ibadah, tapi ini maksudnya ibadah yang khosoh atau ibadah Allah, tidak boleh sama sekali ada kreasi. Kemudian kenapa Muhammadiyah merumuskan kias? Nah, kias ini kan tadi ada dua. Kias maknanya sempit dan maknanya global atau umum. Kias ini apa? Salah satu alat ijtihad sehingga agama Islam dapat merespon dan berdialog dengan perkembangan dunia. Nah, ini 5 masalah yang menjadi paradigma dari pemikiran keagamaan Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah mencoba memahami kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini, sehingga semua permasalahan kehidupan kita itu bisa dilihat dari 5 masalah ini. Apapun yang kita bicarakan itu bisa ditemukan landasannya dari 5 ini. Yang Allah, silahkan nanti kalau ada yang ingin dikomentari atau didiskusikan atau ditanyakan, monggo.